Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurini Kapa dengan NIM 2104010039 dari kelas X2B. Ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen Bapak Muhammad Alwi, SEI, MEI. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai produksi dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Jika pertambahan itu nilai guna dilakukan tanpa merubah bentuk produk, maka disebut sebagai produksi jasa, seperti jasa konseling, jasa les pelajaran, jasa konsultan keuangan, dan sebagainya. Fungsi produksi. Yang pertama, perencanaan. Pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Menyusun forecast disebut dilakukan dengan sistem yang terorganisir, mulai dari sumber daya manusia, bahan baku, kesediaan ruang pada gudang, alat, dan lain-lain. Faktor perencanaan produksi. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk sangat perlu untuk direncanakan dengan baik. Dari siapa pasar yang dituju, klasifikasinya premium, medium, atau ekonomis, dan harganya karena setiap segmen pasar memiliki standar kualitas yang berbeda. Yang kedua, biaya produk. Biaya produk meliputi bahan, alat, tenaga kerja, dan semua yang terlibat dalam produksi pasti memerlukan biaya. Hal ini harus dimasukkan ke dalam perencanaan produksi agar tidak ada rugi. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Terkadang perlu beberapa waktu untuk mencapai balik modal atau yang dikenal dengan istilah break-even point. Ini juga mensyaratkan ketangkapan perusahaan dalam meliputi perkembangan teknologi. Keempat, biaya perkembangan produk. Sebuah perusahaan yang tidak melakukan inovasi produk bisa saja mengalami kebangkrutan. Perkembangan produk dilakukan diantaranya melakukan survei pasar, riset, dan pengujian tertentu. Hal ini membutuhkan biaya. Yang kelima, kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk mengembangkan produk. Yang kedua yaitu pengolahan. Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, dan barang setengah jadi. Tujuan produksi. Produksi memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, menghasilkan barang setengah jadi, menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Yang terakhir, menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Jenis produksi. Yang pertama, berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu ada produksi ekstraktif, yaitu produksi ini melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa mengubah sifat dan bentuk apapun. Yang kedua, produksi agraris, yaitu produksi ini mengelola alam dan memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga yaitu produksi industri, yaitu produksi ini atau jenis ini mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi. Yang terakhir yaitu produksi perdagangan. Produksi jenis ini bergerak dengan menghubungkan antara produsen dengan konsumen agar barang yang produksi dapat beredar luas di pasaran. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu dan prosesnya, yaitu produksi jangka pendek, produksi jangka panjang, produksi berkelanjutan, dan produksi berselingan. Faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia SDM, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan yang terakhir yaitu keahlian. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produk, barang, dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada seberapa indikator, misalnya saja naikkan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi: adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, jadi arus barang modal dan manusia di berbagai negara. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: yang pertama, sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga manajerial, organisasi, produksi, teknologi, faktor produksi dan administrasi pemerintah. Tujuan pertumbuhan ekonomi: yang pertama, memajukan suatu negara, yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan, yang ketiga, menambah devisa pekerjaan, yang keempat, penguasaan terhadap teknologi, yang kelima, mensejahterakan masyarakat dari suatu negara. Materi yang saya sampaikan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.